Lebaran lalu saya sedang berobat untuk pengentalan darah yang saya derita. Ternyata selama pengobatan darah menggumpal di daerah otak. Apakah saya bisa kembali sembuh? Ayah saya 82 tahun, 2 bulan divonis dokter karena sirosis hati stadium akhir. Adakah itunya? Apakah ada kondisi hati, hubungannya dengan kondisi hati? Misalkan kalau ada dendam dan tidak memaafkan dengan kesehatan tubuh. Lebaran lalu saya sedang berobat untuk pengentalan darah yang saya derita. Ternyata selama pengobatan darah menggumpal di daerah otak. Apakah saya bisa kembali sembuh? Bisa. Kenapa nggak bisa? Nanya itu doang kan? Ya, pertanyaan, apakah saya bisa kembali sembuh seperti sedia kala? Itu doang nanya. Bisa. Kan nggak nanya apa kan? Obatnya apa? Bawang. Semua jenis bawang-bawangan itu pengencer darah. Makan bawang. Caranya gimana? Masukin aja ke sup, akhirnya diminum, kan larut dia kan. Atau kalau enggak, Anda makan bawang beneran, dibikin sambal, bisa. Ibu kalau makannya cepet banget dari tadi ya. Sandal. Ayah saya 82 tahun, 2 bulan divonis dokter karena sirosis hati stadium akhir. Adakah itunya? Ada, coba pakai itu kunyit sama meniran. Kunyit sama meniran. Meniran apa? Browsing aja, lihat di Google. Kan handphone udah smartphone kan, Pak, digunakan. Jadi jangan handphone saja yang smart. Kitanya kurang smart. Kunyit sama meniran. Caranya gimana? Kalau mau lebih baik lagi, blender sama air kelapa. Jadi kunyitnya nanti misalkan kunyitnya yang kunyit nih segini lah cukup lah, takar-takaran feeling aja lah begini, lalu dikupas, dibuang kulitnya, lalu tambahkan dengan meniran tuh mungkin sekitar 1 sendok teh lah kalau bubuk ya, di blender sama air kelapa yang muda, yang masih ingusan, dagingnya masih muda banget itu, nanti ditunggu sampai dia turun gitu, nanti airnya minum, kasih madu. Mudah-mudahan bisa membantu. Apakah ada kondisi hati, hubungannya dengan kondisi hati? Misalkan kalau ada dendam dan tidak memaafkan dengan kesehatan tubuh. Jelas. Saya pernah ketemu ibu-ibu ya. Nih cerita ini jangan dipelintir dan jangan diambil sisi yang mungkin Anda tidak sepakat. Ibu itu datang ke saya waktu saya masih praktek dulu. Sekarang saya nggak praktek. Jangan tanya saya praktek di mana ya. Saya nggak praktek. Jadi ibu itu tiba-tiba ngasih saya laporan dia kena kanker getah bening kalau salah. Dan saya lihat wajahnya tuh apa ya, nelongso kalau bahasa Jawa itu. Sedih banget gitu kan. Lalu panjang lebar saya tanya-tanya, ujung-ujungnya apa? Ternyata dia punya suami, yang suami itu nikah lagi dia membatin tok. Tidak masalah kan? Tidak masalah. Gitu. Ya bukan ya apa namanya, maksud saya nggak bahas itu, tapi saya bahas perasaan itu kalau dibiarkan terus-menerus, dia pasti mempengaruhi fisiologis organ. Marah berlebihan pasti menurunkan sistem imun. Benci berlebihan pasti menurunkan sistem imun kita. Sedih berlebihan. Jadi dalam Islam sudah dikatakan sedih, marah, bahagia itu semua harus seimbang semua, nggak boleh berlebihan. Jadi sedih berlebihan lama-lama, ada lihat postingan saya kemarin yang ada gambar organ itu loh. Masih ada. Ya Allah. Stres lihat pertanyaan. Itu. Jadi setiap organ kita itu dalam ilmu tradisional ya ada emosinya. Ada orang, dia misalkan orang yang sebenarnya mungkin nggak kaya, misalkan dia orang sering nyemat kekurangan, tiba-tiba dapat hadiah misalkan 1 miliar, udah seneng bahagia luar biasa, ada yang mati loh, shock gitu kan? Itu kan berlebihan kan? Makanya dalam Islam itu jangan berlebihan. Nabi aja kalau ketawa, jarang Nabi ketawa terbahak-bahak, jarang, nggak mau. Karena jantungnya bisa kena kalau kita ketawa terbahak-bahak, berlebihan, gak bahagia, itu jantung yang kena. Ya, jadi organ kita itu punya hubungan dengan perasaan. Jadi hati-hati dengan perasaan. Jadi kalau bahasa itu hati-hati dengan hati. Ya, jaga hatinya baik-baik, jangan berlebihan.